Sebelumnya hikmat pencariatan puasa sesudah Nabi hijrah. Kenapa tidak dilakukan kewajiban puasa, syariat kewajiban puasa bersamaan dengan kewajiban salat? Alasannya pertama, alasan yang paling kuat adalah dikarenakan umat Islam baru mantap akidahnya sesudah hijriah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, umat Islam masih goyang akidah. Maka karena masih goyang akidah, yang namanya ibadat puasa tundra. Orang akan mau menahan diri daripada lapar dan dahaga, menyebabkan karena faktor keimanan. Maka mantapkan dulu akidah dan keimanan, baru Allah merintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum yang disebut dengan puasa. Yang hikmat difardukan puasa 3 tahun setelah diwajibkan salat. Salat diwajibkan 1 tahun sebelum Nabi hijrah, 2 tahun, 1 tahun tambah 2 tahun, 3 tahun kewajiban puasa di tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi 3 tahun kurang sebelum diwajibkan puasa sudah lebih dahulu diwajibkan salat. Dikemandi agar umat Islam mantap dengan akidahnya dulu, karena menahan hawa nafsu adalah perkara yang susah kita hindari. Maka tidak diwajibkan bersamaan dengan kewajiban salat. Jadi sebagaimana disebutkan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Maksud ilmu hal, ilmu yang bisa kita aplikasi terus, ilmu yang bisa kita praktekkan terus. Karena ini menjelang bulan Ramadan, maka langkah bagus pada hari ini kita mengingatkan kembali tentang Ramadan, terutamanya ibadat puasa dan yang berkaitan dengan puasa, supaya kita memiliki persiapan-persiapan sebelum memasuki Ramadan. Ketahuilah bahwa untuk mencapai satu kesempurnaan dan mengerjakan satu amalan dengan cara maksimal, kita butuh persiapan-persiapan. Ramadan yang merupakan salah satu ibadat yang Allah wajibkan berpuasa dalam Ramadan, di mana oleh agama atau syariat, yaitu Rasulullah, beliau pernah mengingatkan kita dalam sabda beliau yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak hasil daripada puasanya kecuali haus dan lapar, dahaga dan haus. Jadi letak orang ibadat puasa hana hasil fadilah tapu, hana merumpak keutamaan. Maka jika dalam tanya utama dalam puasa, perlu benar persiapan. Dari sekian banyak persiapan, yang lebih penting dan urgen adalah 3 persiapan. Pertama, persiapan mental. Persiapan mental tentang Ramadan, karena banyak sekali jamaah kita kadang-kadang ketika berada dalam bulan Ramadan, utamanya di penghujung Ramadan, banyak tergoda dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Ramadan. Sibuk dengan persiapan-persiapan lebaran, sehingga hana siap mental katanya untuk menyempurnakan puasa Ramadan, padahal letak kesuksesan dan keberhasilan ibadat puasa Ramadan di penghujung, bukan di awal. Maka karena itu kita butuh persiapan mental, mengingat di penghujung, di mana saat-saat final puasa Ramadan, di sanalah banyak terdapat godaan-godaan yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadat puasa Ramadan. Kemudian ada juga persiapan-persiapan persiapan ruhiyah atau spiritual. Spiritual kita harus dipersiapkan sebelum masuk Ramadan. Caranya dengan membiasakan melakukan kebaikan dan beramal saleh. Karena dengan membiasakan beramal saleh sebelum Ramadan, insya-Allah ketika Ramadan tubuh kita sudah terbiasa. Maka benar apa yang dikatakan oleh Amru bin Qais, apa kata beliau, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan, beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan fikriyah atau ilmi. Persiapan fikriyah artinya bagaimana pandangan dan pengetahuan kita tentang Ramadan.
Maka untuk mendalami pengetahuan tentang Ramadan, agar kita tahu bahawa Ramadan itu tamu istimewa, jangan sampai setelah Ramadan meninggalkan kita baru kita merasa menyesal karena tidak mempergunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita belajar bab puasa pada hari ini dalam rangka persiapan fikriyah, persiapan mendalami pemahaman kita tentang ibadat Ramadan itu sendiri. Maka langsung saja kita baca kitab Arba'in fi Usuluddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Yang belum ada kitab boleh disimak di PDF masing-masing. Qala al-musannifuna fa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid darain al-aslus salis fi siyam. Berkata musannif Imam Ghazali, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu beliau, fid darain dalam dua negeri, al-aslus salis pokok yang ketiga daripada amal zahir yang Allah wajibkan dalam syariat adalah tentang puasa. Rasulullah SAW bersabda, ayakulullah subhanahu, Allah berfirman, ini menunjukkan hadis kudusi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 hingga 700 gandaan kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa, kata Allah, untukku dan aku yang membalas dengannya. Jadi beda dengan amalan ibadah lain. Ibadah lain dilipat ganda pahala oleh Allah sampai 10 atau 700. Tapi puasa hanya suatu dum nala gelipat ganda karena Allah nisam. Allah yang akan balas sendiri dan hanya beritahu oleh Allah dum nala gandaan lipat ganda daripada ganjaran puasa. Ini menunjukkan puasanya memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga amalan ibadah lain gebalah gelipat ganda 10 sampai 700. Tapi puasa lebih lelem sehingga hanana bocorkan oleh Allah sejauh mana ganjaran pahala ini. Tapi Allah hanya berjanji fa innahu li wa ana ajzi bih, ulun yang akan memberi balasan. Sebelumnya hikmat pencariatan puasa sesudah Nabi hijrah, kenapa tidak dilakukan kewajiban puasa, syariat kewajiban puasa bersamaan dengan kewajiban salat? Alasannya, pertama, alasan yang paling kuat adalah dikarenakan umat Islam baru mantap akidahnya sesudah hijriah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, umat Islam masih goyang akidah. Maka karena masih goyang akidah, yang namanya ibadat puasa tenggerah. Orang akan mau menahan diri daripada lapar dan dahaga, menyebabkan karena faktor keimanan. Maka mantapkan dulu akidah dan keimanan, baru Allah merintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum yang disebut dengan puasa. Yang hikmat difardukan puasa 3 tahun setelah diwajibkan salat. Salat diwajibkan 1 tahun sebelum Nabi hijrah. 2 tahun, 1 tahun tambah 2 tahun, 3 tahun kewajiban puasa di tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi 3 tahun kurang sebelum diwajibkan puasa sudah lebih dahulu diwajibkan salat. Jadi kemandi agar umat Islam mantap dengan akidahnya dulu, karena menahan hawa nafsu adalah perkara yang susah kita hindari. Maka tidak diwajibkan bersamaan dengan kewajiban salat. Kemudian tentang fa innahu li wa ana ajzi bih, ulama berbeza pendapat sampai 55 buah pendapat. Dikandit 55 buah pendapat ulama dalam menafsir makna fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa maksud puasa untukku, aku yang membalasnya? Yang tak tafsir makna puasa untukku dan aku yang membalasnya. 55 buah pendapat ulama menurut dijelaskan oleh Abu Khair At-Talikani. Abu Khair At-Talikani menjelaskan bahawa setidaknya ada 55 pandangan ulama. Nah, pendapat yang pegah semua ibadat dapat dilihat manusia kecuali puasa. Karena puasa hanya ada pegah agak nak depu. Yang makna fa innahu li wa ana ajzi bih.
na yang pegah makna fa innahu li wa ana ajizi bih, puasa dijaga Allah sehingga setan pun merasa enggan untuk merusak puasa. Nah, yang pegah makna fa innahu li, iaitu semua amal ibadat dikerjakan juga dilakukan oleh orang kafir terhadap berhala-berhala, ge kurban. Kafir berkurban ke berhala. Yang pula amalan-amalan yang lain, sembahan, sembahyang, sujud rukuk. Orang kafir sujud rukuk ke berhala. Tapi hana kafir yang berpuasa untuk berhala, hana yang cara berpuasa untuk berhala. Dina yang pegah makna fa innahu li wa ana ajzi bih, ibadat puasa hana dilakukan oleh orang-orang kafir. Diletak pendapat. Kemudian Nabi juga bersabda, li kulli syai'in babun, setiap sesuatu itu ada pintu. Wa babul ibadah as-shaum, pintu beribadat itu puasa. Bahkan gak anggap pintu ibadat puasa dikarenakan alasannya puasa untuk membersihkan pikiran. Wateka bersih pikiran jid ke faktor bersinar cahaya hati-hati. Mencari agar hati kita disinari oleh cahaya, itulah tujuan daripada ibadat. Di pintu untuk tamang dalam ibadat lah melalui puasa. Tanya menyon ada puasa, pikiran gelih becu. Hana pikiran ngeres. Ada istilah bahasa. Nah ngeres hana pikiran kengkon aneh-aneh. Ini karena tanya ulang keadaan menjalankan puasa, pikiran tanya gelih. Nyo pikiran gelih, cahaya disinari dalam hati. Ketika cahaya disinari dalam hati, dia akan gampang melakukan ibadah. Hana le godaan-godaan. Maka kan pintu untuk ibadat. Saya adalah puasa diberikan istimewa dengan ini keistimewaan karena dua faktor. Bahkan ibadat puasa punya keistimewaan tersendiri. Ada dua faktor. Pertama, ayyarji ila kafin, bahawa kembali ianya puasa kepada sikap menahan diri. Puasa beda dengan sembahyang. Yang sembahyang pubut rukuk, pubut sujud, pubut baca Fatihah. Zakat dengan cik pubut, bertubik zakat, haji umrah pubut, mandum pubut. Yang puasa turnkan pubut. Di sikap menahan diri, tahan dari makan, tahan dari minum, tahan daripada segala yang membatalkan puasa, tahan daripada yang diharamkan Allah. Jadi karena perbuatan dalam puasa adalah sikap menahan diri, yang namanya menahan diri amalu sirrin, amal rahasia, tidak diketahui di atasnya oleh seorang pun kecuali Allah. Berbeda tidak ianya puasa sebagaimana salat dan zakat dan lain keduanya. Jadi karena sikap menahan diri yang tahu hanya Allah, ini ke faktor pertama keistimewaan puasa. Itu ibadat yang hanya diketahui oleh Allah saja. Yang kedua, faktor yang kedua istimewa puasa, bahawa sungguh puasa itu kahrun li aduwillah, bentuk penaklukan atau mengalahkan bagi musuh Allah. Musuh Allah syaitan. Wal adu, dia syaitan itu musuh. Wala yakwiyal adu, tidak akan kuat musuh kecuali dengan perantaraan syahwat. Wal ju' yaksaru jami'a syahwat, lapar itu mematahkan atau yukasir, taksir, mematahkan akan seluruh syahwat. Yang dia syahwat itu sarana syaitan. Jadi kunci atau faktor penyebab istimewa ibadat puasa, karena puasanya bisa terjadikan sebagai media untuk mengalahkan musuh Allah. Karena syaitan memanfaatkan syahwat untuk mengelabui manusia. Jadi kuat syaitannya dengan sebab wasitah syahwat. Di syahwatnya dia bukan pembantu syaitan. Di kekuatan syaitan berada pada syahwat. Sementara dengan tahan lapar berpuasa bisa mematahkan seluruh syahwat. Syahwatnya dia kesarana syaitan, alat syaitan. Karena itu Nabi bersabda, inna syaitan la yajriya min ibni adam majrad dam. Syaitan akan memasuki daripada manusia pada jalan darah. Darah pak yang hana. Tasi bak penyung itu bit darah. Tasi bak lidah itu bit darah. Tasi bak jaro itu bit darah. Tasi bak gaki itu bit darah. Tasi bak perut itu bit darah. Berarti 4 mantang yang ada darah, inna syaitan.
maka syaitan dia gerak penyung tanya untuk dia dengar yang haram, dia digerak mata tanya you kalian yang haram, digerak lidah tanya you tuturkan yang haram, digerak kaki tanya you jalan bak yang haram, digerak kemaluan tanya dilakukan hal yang haram, digerak perut tanya you pasal yang haram. Jadi part mentang na darah inan na syaitan. Jadi hana payah preh komando dari puhen, dari anggota tubuh yang lain ni. Hana payah preh komando dari ina. Part mentang yang na darah inan na syaitan. Jadi yang menan jalan untuk tak persempit jalan masuk syaitan, fadhaiku kata Nabi, maka persempit oleh kalian akan jalan masuk syaitan bil jumu' dengan merasa lapar. Dilapar adalah jalan untuk mempersempit syaitan. Wa wasir, dan dianya itulah rahasia daripada sabda Nabi, apabila masuk Ramadan dibukakan pintu syurga dan dikuncikan pintu neraka. Wasufidat, dan dibelenggu syaitan. Wanada munadin, dan ada yang memanggil dari kalangan malaikat. Apa isi panggilan? Ya baghiyal khairi, wahai orang yang menginginkan kebaikan, halumma ayo, sekarang waktunya. Wa ya baghiyasyar aqsir, wahai orang yang menginginkan kejahatan, aqsir, berhentilah. Jadi uro Ramadan na panggilan dari malaikat. So mentang yang ingin kebaikan, ini telah tiba masanya. Ayo halumma. Yang menginginkan keburukan, aqsir, piyuh dathiat. Jadi haba nabinya berkaitan dengan pu yang dipegah dalam hadis dilikut, iaitu bahawa ketika Ramadan pintu syurga kebuka. Makna kebuka pintu syurga berarti kesempatan untuk beramal telah terbuka lebar. Alian syaitan pun semakin melemah, karena memang sarana syaitan melalui syahwat. Syahwat bagi orang yang berpuasa akan semakin tereduksi syahwat yang hendak kuat li. Tapi kunci jihmenyo gejalankan puasa dengan sebenarnya. Artinya kurangi tidur, kemudian kurangi makan yang halal. Bukan yang haram, yang halal mentang you kurangi. Kurangi memperbanyak makan yang halal. Tapi menyo berpuasa dengan cara balas dendam, yang pertama syahwat kan kurang. Menyo luar Ramadan yang siuro lega, dalam Ramadan pega. Nabu le tarawih lah. Le tarawih nabu lah. Mana hotel sahur tamah karena ia duk tengah. Ani hotel buka puasa. Hotel buka puasa balas dendam. Yang sama dengan si uroi mangga dia berjabu. Jadi kan berkurang tamah. Di mana orang tayang hana go kurang syawat dalam puasa. Ji periksa lah kiban kadang cara pajuh makanan balas dendam. Sebab ikat syaitan tapi kiban waktu. Ya kan? Nanya na pada buat tafsir na yang begah syaitan senior entang, yang junior ketua syaitan giikat ketua syaitan. Adapun anak-anak buah mantang berkeliaran naga biasa. Na yang begah mandum syaitan giikat. Man timbul pertanyaan, menyo mandum syaitan giikat, apakah godaan hana hilang dalam bulan Ramadan? Jawaban jih, karena yang mempengaruhi keburukan kepada manusia 4. Pertama syaitan jinsi, syaitan jinni. Kedua syaitan insi. Ketiga syahwat atau hawa nafsu. Yang keempat hubbud dunia. Maka hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cuman sabuh saja yang ikat, hebotit mentang bergentayangan. Maka wajar dalam bulan Ramadan ada terjadi kejahatan. Karena yang mempengaruhi keburukannya kan syaitan tu. Syaitan wujud jin dan syaitan wujud bangsa roh tu. Syaitan insi. Syaitan insi nak saya ikat. Kadang roh tu bahagian dari syaitan insi lah. Data yang dia bahkan mentang nak keburukan padahal kaki ikat. Roh dah nak ikat. Roh dah masuk dalam syaitan insi. Jadi nak dua buat tafsir, yang tafsir sahabat lagi lembaga pun mana. Jadi ketua-ketua saja yang ikat. Anak buah mana buah kali doktrin ni ketua kan. Ada ikat tak anak buah, ada ikat tak ketua anak buah. Kita tengok cara kerja sih. Kalau nak bimtek. Wa'lam anna sawma bil idhafah ila miqdarihi ala salasi darajat. Wa sungguh puasa dengan ditinjau kepada miqdar, kadarnya atau ukuran,
ukuran puasa, sejauh mana tak puasa, pada menala ukuran, na lehbo derajat tingkatan, dan dengan tinjau kepada rahsia, na juga leh derajat. Jadi tergantung dari sudut kadar puasa, na terbagi leh tingkatan, dari sudut rahsia puasa, na terbagi leh tingkatan. Adapun derajat miqdarihi, tingkatan kedudukan puasa, maka yang paling akal, paling ukuran paling minimal adalah membatasi di atas puasa Ramadan. Berarti minimal kadar puasa, kadarnya dumnala dah puasa masuk kadar. Lam fitun dumnala dah puasa, nal heboh tingkatan. Paling kurang tingkatan puasa yang hanya gepreh yang wajib tu. Yang sunat anak budak bakat. Ada bakat teman sunat buah hilung untuk Ramadan bupah kan. Yang Ramadan dah naik puasa agak siro puasa kan. Ni luar Ramadan anak budak bakat aja. Yang berarti derajat paling rendah kan yang. Berarti kebatasi yang wajib saja. Yang wajib pitan nanti hanaruh lang kenira. Hanaruh lang atau urang yang bili kan. Hanaruh lang kenira juga. Yang kebatasi yang wajibnya naruh lang kenira, tapi kenira paling ukuran minimal. Dan yang paling tinggi puasa Nabi Daud. Kiban makna puasa Nabi Daud, bahwa kamu berpuasa satu hari, kamu berbuka satu hari. Yang paling utama. Siura buka, siura puasa, siura buka, siura puasa. Dan sabit dalam sebuah hadis sahih bahawa sungguh demikian tu yang paling utama daripada puasa dahari. Puasa dahari puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun kecuali 5 uro. Siura uro raya fitri, siura uro raya adha, leura uro tasyrik. Yang uro hari puasa. Di puasa dahari puasa sepanjang tahun kecuali 5 uro. Yang ayahana. Yang puasa Nabi Daud, siura buka, siura puasa, siura buka, siura puasa. Ternyata kan lebih agak puasa sepanjang tahun, agak puasa Nabi Daud. Padahal kita fikir agama secara logika kan agak puasa sepanjang tahun. Hati urau puasa, dia kan lebih agak. Pajikan lebih agak siura buka, siura puasa. Penyebab ni naukun dan wasirruhu bermula hikmat atau rahasianya, misterinya, anaman samad dahra, bahawa sungguh orang yang berpuasa sepanjang tahun, sara somlahu adat, itu jadilah puasa baginya satu kebiasaan. Ketika puasa tajud ke kebiasaan baginya, fala yahisu, maka tidak merasakan ia biwaqa'ih dengan pengaruhnya puasa pada nafsunya, bil inkisar dengan ketundukan jiwa. Jiwa tanya nafsu dah hitim tunduk le dengan dah puasa, karena kan biasa. Tunduk yang kam darah gapah tanya. Dia biasa mentang halimah duli. Ibarat je lagi tanya uro buat puasa waktu 20 nah. Walau 25, 26, 27 kadang-kadang naik telat dah buka. Kadang-kadang maghrib dah sembahyang lain tiup dan baju bu. Ini puasa uro pun dah bakat sembahyang lain po dia. Karena ikut trip kerana puasa. Yang di tengah gym kalau muka kat tidur yang uro pun. Asal kemenan kah? Baru 20 waktu kah biasa. Yang baru 20 uro dah puasa kah biasa. Bayangkan nya fitun ti uro dah puasa. Jadi dalam pandangan agama hanagat. Karena ngenda puasa tip-tip uro hana terasakan le pengaruh nafsu tanya ingkisar tunduk, dan tidak merasakan dalam hatinya bisafa dengan kejernihan hati, dan tidak merasakan dalam syahwatnya dengan lemah. Karena nafsu innama tata'assar, biasanya berpengaruh nafsu dengan sesuatu yang datang di atas nafsu, la bima maranat alih, bukan dengan sesuatu yang terbiasa dialami di atasnya. Jadi nafsu tanya baru nak dampak ni ada yang truk sekali sekala, bahasa Melayu sekali sekala. Jadi truk 3 ge kan habis-habis. Gepegat analogi kan perbandingan lima dzali fala yabun hadza, tidak jauh ini karena bahawa sungguh para medis yanhauna, mereka melarang daripada terus-menerus minum obat. Waqalu, dan mereka berkata, man ta'awada, orang yang terus-menerus minum obat tidak berguna dengan obat tersebut ketika sakit. Ya kan? Agaknya ubat ke larang atau baik je tetapi sebab kecuali punya penyakit yang memang boleh lagi yang dengan kencing manis. Tapi punya sakit-sakit yang biasa, sakit ulai, demamnya punya terus-menerus saja ubat, tengah ada dampak ni. Dia nikmat ke biasa gejuk antibiotik masa 200 mili, yang gejuk bawah hebat teh. Ana yang biasa gejuk 100 mili, gejuk yuknya hebat teh.
Ini orang yang biasa jib ubat yang lam yantafi, hana berguna dengan ubat apabila sakit. Alasan id ya'lifuhu mizajuh, karena telah ulfah yang terbiasa. Karena telah terbiasa akannya seorang oleh mizat. Mizatnya bukan campuran yang dalam tubuh. Karena tubuhnya kena campuran na unsur angin, unsur unsur api dan unsur tanah. Mizatnya campuran-campuran dalam tubuh. Tubuh tanya terkontaminasi dengan ubatnya. Jadi han pengaruh li, han dampak sapule tetajib ketika sakit. Kalau ada asar bi, maka han memberi pengaruh dengannya. Ya alasan dalam agama han agak puasa ti uro. Karena bisa berdampak hana pengaruh li dengan puasanya karena kebiasa. Dan ketahui olehmu bahawa sungguh pengobatan hati yang mana menyuntuk ubat sakit. Ya puasa untuk ubat hati. Bahawa sungguh pengobatan hati itu mirip daripada mengobati badan. Kita tahu saja. Ubat badan mana hana li dampak ubat yang terus menerus tajib. Untuk ubat hati melalui puasa pun hana li dampak terjadi terus menerus berpuasa. Itulah rahasia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berkata bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu an, tak kala Abdullah bin Umar atau anak Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi tentang puasa. Anak Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi tentang puasa, apa jawaban Rasul? Sum yauman wa aftir yauman. Puasa thiura, buka thiura. Rupanya Ibnu Umar hana puas dengan jawaban Nabi. Sehingga ge komen lam uridu afdal min dzalik. Lulun tanya mbak ron wahai Rasul yang lebih utama darinya. Baik puasa thiura, buka thiura. Oleh Rasulullah, la afdal min dzalik, hana yang lebih utama darinya, yang paling utama. Jadi ternyata puasa thiura, buka thiura yang paling utama. Kan puasa thiura paling utama. Dan karena itu tak kala disebut orang, diceritakan oleh orang bagi Rasulullah SAW bahawa sungguh si Fulan berpuasa sepanjang hari. Nah orang pegah kepada Rasul, tunggu Fulan ti uro puasa. Mungkin dia orang pegah yang kena puja. Lepas jawaban dari Rasul, komentar Rasul sebalik di akan disebut oleh Rasul SAW, la sama wala aftara. Berarti menyai puasa ti uro, yang hanai puasa dan hanai berbuka. Artinya tak pegah agaknya orang puasa, hana dampak li dari puasanya. Tak pegah agaknya orang hana puasa, tapi ke puasa. Maka Nabi nekun la sama wala aftara. Yang puasa pikun, hana puasa pikun. Sebab tak nekun hana puasa, kenyataan na puasa. Tak nek pegah na puasa, tapi hana dampak sapu dari puasa karena kebiasa. Berarti hana puasa, hana berbuka. So yang mana kepegah dari Sayyidatuna Aisyah bagi tiada orang yang ada orang tersebut membaca Al-Quran bihadramah, hadramahan cepat sekali. Baca Quran tajam-tajam hana tadabbur. Pukul li Aisyah dikomentari orang yang baca Quran cepat sekali, inna hadza ma qara al-Quran wala sakata. Nya orangnya hana baca Quran dan kan geim. Anak kun geim babaganya mekmot. Anak kun baca Quran tapi hana gerempak renungi dari pu yang ngebacaan karena saking tajam tak baca. Yang menan baca Quran bikon, geim bikon. Hanya bandingan di kita bandingkan mana puasa bikon, berbuka bikon. Baca Quran bikon, geim bikon. Yang derajat paling rendah orang berpuasa benar iaitu puasa batasi Ramadan tu. Adapun derajat yang menengah, derajat mutawasitah, derajat puasa dari sudut pandang seberapa banyak kita berpuasa. Dari segi seberapa banyak kita berpuasa dalam setahun, level menengah iaitu bahawa kamu berpuasa sepertiga masa. Di situ 12 bulan. 12 bulan bagi leh pada 4 berarti benar ada puasa total 4 bulan. 4 bulannya waktu tak pu kena tak kumpulkan mandum. Tak kumpulkan mandum benar 4 bulan. Wa mahma dan kapan-kapan kamu berpuasa Senin Kamis. Wa adzafta dan kamu tambah kepada Senin Kamis akan Ramadan, maka kamu telah berpuasa dalam setahun 4 bulan 4 hari. Itu Ramadan 20 dan tambah Senin Kamis. Senin Kamisnya dalam 3 minggu 2 ga. Malam si bulan kena berengga 8 ga. 8 ga lah Senin Kamis. Mana litun badung ka pokok ji kali total ini dah ada cok bulan dah. Kali ke bidung ini lam litun nya dah jaga puasa Senin Kamis tak tambah dengan Ramadan mendengar tanya kali 10
lam ditun dah puasa tambah pek belun tambah lam pek uro, pek belun pek uro pada puasa. Dan dia hanya pek belun pek uro itu melebihi di atas seperleh, karena yang seperleh pek belun pah, ini kan pek belun pah kata mah pek uro. Cuma lakin la budda, tetapi tidak boleh tidak buat terputus satu hari pada urut tasyrik. Bantet bisa jadi urut tasyrik re urut hamil atau urut tasyrik re urut Senin enggak kurang tiuro kan. Dan kembalilah tambahan kepada leuro, tim takoh tiuro takut na Senin Kamis yang re urut tasyrik, berarti kan tambah pet tambah le, berarti pet bulan tambah leuro. Dan ditasawurkan, mana ditasawurkan ada kemungkinan yang bahasanya. Ada kemungkinan bahawa pecah ia pada 2 uro raya, itu dia umani. Nah kemungkinan kalau uro raya puasa re uro Senin, uro raya haji re uro Hameh, enggak haji puasa alam uro yang, maka adalah leuro sama dengan bulan tambah uro kalau tambah pet. Yang kau buku dulu. Yang penting nak lebih sini. Tipe bulan nak lebih sini. Maka kembalilah ziyadah kepada yaumin wahid, hari yang satu. Maka coba renung akan perkaliannya, niscaya engkau akan memahaminya. Maka tidak sepatutnya bahawa kurang daripada ini kadar oleh puasa kamu. Jadi menyatakan puasa tanya bermerumpuk level menengah, usahakan lam zitun benar memput belin wate tak akumulasi tak perhitungkan mendung. Fa innahu kafifun ala nafsi wa sawabu jazilun. Karena puasa sepertiga masa, sepertiga tahun itu terasa ringan hati nafsu dan pahalanya besar. Adapun derajat yang paling tinggi ke puasa Nabi Daud kali berayatuh nak berhalin. Amma derajat tu asrari, adapun derajat rahasia-rahasia puasa, maka ada 3. Yang pertama, bahawa membatasi ia seorang alal kafi, di atas menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Yang puasa awam, yang kita lain istilah puasa awam. Wala yakufu, dan tidak membatasi, tidak menahan akan anggota tubuh anil makarih, daripada perbuatan tercela. Wadzalika saumul umum, demikian itu puasa awam, puasa umum. Wahwa, dan dianya puasa umum itu merasa puas mereka dengan nama. Yang penting kau kun puasa. Tena urun tegur, baik tegur legap, hai betan bergah haba yang kengkon rusak pada puasa. Tapi puasa mesti kun kan? Hai puasa mesti kun. Yang penting nak kun puasa. Artinya yang mana kanaah ini arti merasa puas dengan nama dia. Yang penting mesti kun puasa. Jadi undangan buka puasa bersama bagi orang yang puasa, tu tanya hai bertebi. Si mati ura bunga mana tamu 4 ke go. Ina undangan gede bab masjid bujang salim urung puasa wo dia tajak. Kan han kan? Ti mentan tinggai nama ke mentan kunna urung puasa. Yang puasa awam. Yang kedua, antudhifa ilaihi kafal jawarih, bahawa kamu tambahkan kepadanya menahan diri daripada muftirat, akan menahan anggota tubuh. Tekan jawarih, mata, hidung, punyung, lidah, jaro, perut, kemaluan, kaki. Anggota 7 bahasa istilah. Tatun anggota 7-an daripada hal-hal yang tercela. Maka kamu jaga akan lidah daripada menggunjing, dan kamu jaga mata daripada memandang dengan zinah. Zinahnya pandangan terlarang. Dan demikian juga ketinggalan anggota tubuh yang lain. Karena an-nadratu ni perahli Nabi sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang telah diberi racun daripada panah-panah iblis. Maka payah jaga daripada ribah. Karena ribahnya tufsidus som, dapat pupasit puasa. Al-muqtab wal mustami' syarikani fil ismi, dalam hadis. Orang yang menggunjing dan orang dengarnya sama-sama berkongsi pada dosa. Yang puasa khusus, iaitu puasa orang yang dijaga bina anggota tubuh daripada bermaksiat, kan hanya dijaga daripada yang membatalkan puasa. Yang kelih antudhifa ilahi siyanatal qalbi anil fikri wal waswas, bahawa kamu gabungkan, kamu tambah kepadanya puasa menjaga hati daripada memikirkan urusan duniawi dan wiswas, dan engkau jadi
hati maksuran, tersimpan atau terbatasi di hati mengingat Allah saja. Selain yang kan Allah, selain Allah pinahlah mati. Hati tanya hanya selalu mengingat Allah. Yang puasa khawasul khawas, dan demikian itu puasa khusus-khusus. Bahwa al-kamal itulah yang kesempurnaan. Maka idai bak kamal pula ini bawahnya. Sampai bak rendah bak setat. Sampai puasa umum. Dari ban balik puasa umum sampai kalau tahu bahawa Allah pi puasa umum tapi dia. Yang balain bak hal-hal dunia anda tem umum pelai baju khusus. Pelai bu VIP dia. Bak minta dunia, bak jabatan pelai benda yang khusus, be umum tapi. Pi bak ibadat dengan Allah kata pemadai dengan umum tu. Summa lisiyam khatimatun biha yakmul. Bagi puasa itu ada penyempurnaan khatimah, yang dengannya khatimah tersebut sempurna ia puasa. Bahwa dan dianya perkara yang untuk sempurna puasa, bahwa berbuka seseorang di atas makanan halal, jangan di atas makanan syubhat. Yang hendak sangkut paut dengan sah, tapi untuk kesempurnaan, untuk mendapatkan puasa yang maksimal. Agar maksimal puasa adanya, yang pertama dia jaga wate buka dengan makanan halal, baik dengan syubhat. Yang haram jangan cerita. Jadi mana syubhat ini yang hana yakin halal, hana yakin haram, hana yakin halal kan syubhat. Dipastikan makanan yang halal. Maka ada sebahagian ulama Hadramaut berbuka puasa dengan jima, karena hana yang paling halal kecuali jima. Di wate hana jelas makanan lain, kakek makanannya nilai berbuka, kerana yang tak pasti halal. Dan sah, dan dari riwayat sahabat Nabi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yang berbuka puasa dengan jima. Boleh kanan, dan termasuk sebab makna berbuka puasa terjadikan puasa berterbuka. Untuk terbuka puasa nak macam makan minum. Hana kan termasuk dengan berhubungan suami isteri bisa membatalkan puasa. Dibentet yang Tuhan menumpah yang minta itu baik ke hina di rumah leh puan. Ai tengun lai dah sat tengun kerana adzan maghrib ham menumpah tu bi dia minta ngan buka ke yang nai rumah. Pengantin baru mam yo kana ni di puluh buat apa panen alam. Ya bayang. Ya. Wa ayastaksir min aklil halal. Wa alla yastaksir. Dan untuk menyempurnakan puasa alam, bahwa tidak memperbanyak daripada makan yang halal, baik berlebihan menyantap makanan halal. Nya harim hana jadi tali jika jelah anjir. Nya ada kan urung puasa pihan anjir. Nya makanan yang halal baik berlebihan. Kiban surah geanggap berlebihan dengan sekira-kira ya tadaraku. Ya tadarakunya tadaruin menambal atau memperdapat kembali. Dengan sekira-kira menambal ia seseorang akan apa yang terlewatkan pada waktu siang hari, waktu pagi hari. Ini ham merumpak le pajuh bu posi kurang, ham merumpak le pajuh mi udang posi belah, ham merumpak le pajuh lontong po 8 benga karena kada puasa. Ada yang ham merumpak le nyan tatup tu waktu malam. Yang istighsar. Dipu mana istighsar balas dendam. Ya tadaraku yang balas dendam. Dan saya kira dibalas dendam akan apa yang hilang ya seorang akannya dahwatan bawate bunga. Atau yang ham merumpak baju bawate bunga, tadadaruk kembali bawate malam dengan cara tak perlu makan. Yang berarti han merumpak puasa yang maksimal dia. Fayakunu, maka ada seseorang kalau bersikap seperti itu, kat jamaah sungguh telah menghimpun baina aklataini, di antara dua porsi daf'atan sekaligus. Di sekaligus dan 2 porsi makan. Biasanya di luar Ramadan 1 porsi, tapi gara-gara tak perlu makanan seolah-olah kata pajuh 2 porsi. Maka merumpak hikmat daripada puasa, malah bertambah syahwat daripada puasa, akan mengurangi. Maka dampak je puasa fataskul ma'iddatu, maka beratlah lambungnya seseorang. Gehal lambung tiba-tiba tanya hanaik tanya badan. Dua tu terawih jika haid juga, jika nalasan akan sunat. Apa yang kita amai surah sunat. Amai surah sunat berarti jid tinggal. Benar mana amai surah sunat. Naik daya jamun tegak pugau lingkup guru ijak bilik guru you ya jamaah.
Kita hanatin jamaah guru biasa kan berjamaah. Jadi kita ge komplain lingua ko kibannya guru-guru hana amai surah. Hanya kan dengar tamai surah apa? Kibam ana amai surah halau usul fikih wah yang ge sunat jawab tarak je tinggal. Artinya hana ada sembahyang tak tinggal untuk tak amai surah bahwa yang namanya sunatnya je tinggal. Di mana amai surah. Di mana amai surah kan buat. Berarti mengamalkan surah hakikat sunnah. Ini yang namanya sunat boleh ditinggalkan. Jadi dengan meninggalkannya berarti kita telah mengamalkan surah makna sunat. Benar mana amai surah. Wa taqwa syahwatu, taqwi syahwatu, dan kuatlah syahwatnya. Jadi gehal lambung mutamah kuat syahwat. Wa ya betul sirru som, dan batilah rahasia puasa dan faedah puasa. Han merumpak hikmat rahasia daripada puasa. Wa yufdhi, nyo parah lang, wa yufdhi ila takassul anit tahajud, dan dapat membawaki kepada malas daripada tahajud. Dia dah buka puasa penuh dapat jauh makanan balas dendam, nampak je tahajud. Wa rubbama terkadang-kadang kan sekedar malas tahajud, lam yastaiqid qabla subuh, tidak mampu bangun sebelum subuh. Dah bedang malam, kadang-kadang jaga ke pukul 8. Wa kullu dzalik khusran, demikian itu rugi. Wa rubbama terkadang-kadang la tuwazih, hana sejajar ianya kerugian tersebut, hana sejajar akannya kerugian oleh faedah puasa. Ya baralah. Tak puasa haid tak jaga, merumpak pahala 20%. Alian menumpuk dosa 80. Mana 80 bagi 2 banding 20, hana sejajar kan? Ada 50 seri. Itanya tak puasa haid tak pun maksimal, puasa tenduk tengerah. Menumpuk pahala dah kan 20%. Alian malam tak balas dendam, gara-gara balas dendam baju makanan subuh lewat, tipuro lewat subuh. Mendingan puasa na main subuh lote. Mana sejajar faedah dari puasa yang terumpak dengan kerugian yang kitanya dapatkan. Hana sejajar. Nya keganggak kusran. Maka dia harus hati-hati dia. Jadi salah satu adab-adab puasa sebagai tambahan disebut oleh Imam Haddad, iaitu bahawa jangan memperbanyak tidur di waktu siang, yang termasuk adab puasa. Baik le teuro, tak untuk sekedar cukup mentang. Nya di luar Ramadan masa pada menjun dah sijin dah sijin di tengah Ramadan dengan sit. Dan baik le makan di waktu malam. Alian bersikap sederhana sehingga katanya merasakan lapar. Sebab nya hana pernah terasa lapar dalam puasa, nya han lembut hati. Bahkan dan yang rasa kasihan, rasa iba tetakalan orang miskin karena pernah merasakan lapar. Jadi rasa lapar yang mereka rasakan, kitanya pernah terasakan. Jadi baru terdidik, bersih nafsu dan hati tanya, dan lemah syahwat tanya, dan bersinar hati tanya, yang memandum dengan merasakan lapar saat puasa. Sebab yang hati hana bersinar, hati tanya han terpetunjuk untuk menjalankan kebenaran. Jadi jina ikat-ikat, ikat-ikat nak kaitan mendung. Jadi untuk pergeli hati, bersinar hati, salah satu jalan ni dengan jung rasa lapar. Rasa laparan itu baik tak imbangi daripada puasa, baik le baju makanan, baik le poporo pukul-pukul diri. Kemudian dampak haid tak bedah malam, haid tak tahajud. Padahal fadilah daripada tahajud ataupun qiyamul lail rayut tahan. Nah, limang boh keutamaan daripada qiyamul lail. Yang pertama, qiyamul lailnya sembahyang paling utama oleh maktubah. Afdalus salah ba'dal faridah salatul lail dalam hadis. Sembahyang malam, sembahyang yang paling utama oleh sembahyang wajib, yang kedudukan ibadat malam. Apa beda antara qiyamul lail dengan tahajud? Dan kita termasuk Imam Haddad, Syanawi, Al-Bantani yang sebut bahawa beda di tahajud lebih khusus, qiyamul lail lebih umum. Sembahyang sunat ba'diyah insya yang digolongkan dalam qiyamul lail. Maka tarawih qiyamul lail, witir qiyamul lail, sembahyang sunat mutlak malam qiyamul lail. Yang tahajud lebih khusus, sembahyang yang beroleh tidur. Yang hana tidur hana akan
tahajud. Maka tahajud termasuk dalam qiyamul lail. Dalam dentai baca qiyamul lail ji tahajud. Jadi keutamaan qiyamul lailnya nalimang. Pertama kedudukan ji sama kedudukan ji di bawah faridah, di bawah sembahyang fardu. Yang kedua dalam sebuah hadis Nabi ni pegah qiyamul lailnya keutamaan ji sama lagi sedekah sir. Fadlus salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Sedekah terang-terangan itu pulih urang, sedekah rahsia itu pulih urang. Lebih utama yang rahsia. Sembahyang malam sama lagi sedekah rahsia, sembahyang uro sama lagi sedekah terang-terangan. Selisih antara sedekah terang-terangan dengan sedekah rahsia 70 sedikit. Selisih ji. Yang mana selisih antara sembahyang malam dengan sembahyang sunat atau uro 70 selisih ji. Kemudian yang kedua keistimewaan salat malam atau qiyamul lail, sembahyang malamnya adalah menjadi ciri khas orang-orang saleh. Berbeda dengan ibadat lain yang dilakukan oleh orang secara umum. Karena Nabi ni berkata dalam sebuah hadis, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Kerjakanlah salat malam, karena salat malam itu da'bu yang kebiasaan, adat orang-orang saleh sebelum kalian. Dia untuk nilai salah sebuah karakter orang saleh galak sembahyang malam. Yang sembahyang orang kata puput. Adapun yang amal ibadat yang lain selain sembahyang malam, orang kata puput, itu membina kerukunan dalam masyarakat persatuan. Ada orang hana ibadat, orang pasal puput. Tapi untuk sembahyang malam yang layak tak godaan, yang hanya orang-orang saleh yang mampu mengerjakan. Jadi ibadat yang istimewa ni dianggap, karena hanya orang-orang tertentu yang mengerjakannya. Kemudian yang keempat keistimewaan qiyamul lail, Allah nipu bangga dengan hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dalam sebuah asar disebut dalam hadis dalam asar sahabat-sahabat bahwa innallah yu'jib minal abdi idza qama wa yubahi bihi malaikatah. Sambungan hadis sambungan asar ji. Allah ni bangga-bangga dengan para malaikat orang yang melakukan qiyamul lail. Kemudian terakhir keistimewaan qiyamul lail, semua doa kebaikan yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan Allah. Karena dalam sebuah hadis riwayat hadis disebutkan inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min umurid dunya wal akhirah illa a'tahu iyah. Di waktu malam itu ada satu saat di mana seseorang muslim yang memohon kepada Allah kebaikan baik urusan dunia maupun urusan akhirat pasti akan Allah kabulkan. Jadinya lima buah keistimewaan qiyamul lail. Dalam Ramadannya salah satu ibadat yang dia kerjakan di samping puasa itu qiyamul lail. Adapun keistimewaan ibadat puasa nak sebut dalam kitab lain yang pina 7 buah keistimewaan ibadah puasa. Yang pertama jalan meraih ketakwaan. Ana dalam ayat Quran ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu jalan meraih ketakwaan itu melalui ibadat puasa. Yang kedua, puasa menjadi penghalang dari siksa neraka. Yang ketiga, puasa memberi syafaat kepada yang menjalankannya. Belum ada tim rajin baca Quran. Qurannya memberi syafaat kepada orang yang baca. Puasa juga memberi syafaat kepada orang yang menjalankan puasa. Yang keempat, orang berpuasa mendapatkan keampunan dosa yang janji Allah. Kemudian yang kelima, penahan syahwat. Yang keenam, pintu surga Ar-Rayyan diberikan kepada orang yang berpuasa. Yang ketujuh, memiliki waktu mustajabah doa di saat-saat berpuasa, apalagi saat menjelang berbuka.